Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Persada FM, MTA FM yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di malam yang kita tunggu-tunggu setiap 2 pekan sekali. Di program unggulan Ustadz On Air kali ini dengan saya Tommy Alfatoni akan membersamai saudara sekalian. Dan puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita masih diberikan kelonggaran waktu untuk senantiasa belajar Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan seperti biasa setelah hadir di Gedung Pusat MTA Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta kali ini, narasumber yang senantiasa memberikan pencerahan untuk kita bersama. Di sebelah kiri saya ada Pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, beliau Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Ya. Dan didampingi oleh beliau Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saudaraku pemirsa dan juga pendengar, hadir pula saat ini warga dari Majelis Tafsir Al-Quran Boyolali, dari Medan, dari Lampung, Bengkulu, dan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semuanya Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan saudaraku pemirsa, untuk kesempatan kali ini tema yang disampaikan adalah apakah sama orang yang mengerti kebenaran dengan orang yang buta? Nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Para pendengar, para persawan TV MTA, pendengar radio Persada maupun radio MTA FM dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara ini. Pertama, mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita bisa kumpul pada malam hari ini di studio ini, dan juga dengan karunia pula kita bisa mendengarkan, mengikuti siaran langsung ini di rumahnya masing-masing, bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tema yang saya ambil pada malam hari ini sebagaimana tadi sudah dikatakan, apakah sama orang yang mengerti bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu suatu kebenaran dengan orang yang buta? Allah menurunkan Al-Quran adalah suatu kebenaran. Kebenaran Al-Quran tidak diragukan. Bagaimana dalam ayat 2 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu yang tidak diragukan kebenarannya, fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang ingin bertakwa.
Ada ayat yang saya baca tadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Allah juga menjelaskan, afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah maksudnya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, maksudnya itu Al-Quran, itu suatu kebenaran? Apakah sama orang yang buta, tidak mengakui atau tidak mengetahui kebenaran yang diturunkan oleh Allah tadi? Setelah innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja orang yang bisa mengambil pelajaran, orang yang mempunyai akal pikiran. Hanya orang yang mempunyai akal pikiranlah yang dapat mengambil pelajaran. Ulil albab. Jadi Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah yang membawa banyak pelajaran, tetapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran dari hal itu hanyalah orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Diterangkan ayat berikutnya, siapa mereka itu? Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaqa. Maaf agak terganggu ya, saya ada keceguan ini loh ya. Ulang, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Yang dimaksud orang-orang yang termasuk ulul albab, orang yang akal pikiran, yaitu orang-orang yang menepati janji. Janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjian. Ya. Lanjutannya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Yaitu orang yang termasuk ulul albab itu orang yang menyambung, menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Tidak suka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah disambung. Mereka itu orang yang menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim. Nah, itulah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafun nasu al-hisab. Dan mereka takut kepada Tuhan mereka, kepada Allah maksudnya. Dan mereka takut pada hisab yang buruk di hari pembalasan nanti. Ya itu. Jadi orang-orang yang disebut ulul albab pada ayat tadi diterangkan orang yang tidak merusak janji kepada Allah apabila berjanji. Dan selalu menepati janjinya. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Contohnya ya silaturahim lah, tidak memutus. Dan orang yang merasa takut kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dan takut kepada hisab yang buruk di hari pembalasan nanti. Masih ada kelanjutannya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar.
Jadi orang yang ulul albab termasuk orang yang sabar, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nafkahkan sebagian rezeki siron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, mereka itulah orang yang mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Nah, itu orang yang mendapat, orang yang disebut ulul albab, mempunyai pikiran yang sehat. Bagaimana dengan orang yang buta? Buta ini bukan buta mata, tapi buta mata hatinya. Tidak mengerti bahwa kebenaran yang diturunkan oleh Allah atau Al-Quran itu mengandung banyak pelajaran dan menuntun kehidupan manusia ini untuk mencapai suatu tempat tinggal yang paling baik di akhirat nanti. Di rumah tempat tinggal yang paling baik, maksudnya di surga nanti. Nah, karena orang yang punya akal pikiran ulul albab, mempunyai harapan, mempunyai tujuan, cita-cita, kebahagiaan hidup itu nanti. Kalau di dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah menjelaskan kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu. Lah, orang yang tidak mempunyai akal pikiran yang sehat, katakan orang buta tadi, tidak mengerti. Dikiranya hidup tuh ya sini, senang-senang di sini, susah di sini. Tidak ada kepercayaan, keyakinan hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat, yang harus ditempuh dengan berbagai pelajaran yang diambil dari kebenaran dari Al-Quran tadi. Nah, orang yang tidak mengerti, maka hidup tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Percaya aja tidak. Maka kesudahannya pun nanti juga akan berbeda. Lain. Kalau diterangkan di kesudahan yang baik, maksudnya di surga, lah orang yang buta, jalannya tidak menempuh seperti petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran itu, nanti di neraka tempatnya. Kedua golongan itu coba dipikirkan, diperbandingkan. Itu sudah bisa dilihat sejak di dunia. Orang yang meyakini kebenaran apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, hidup selalu yang cita-citakan itu seperti petunjuk Allah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Dunia sekedar tidak lupa saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia sekedar tidak lupa. Lain dengan orang yang tidak mengetahui tadi, yang buta tadi. Dunia itu menjadi tujuan. Akhirat itu tidak terfikir sama sekali. Kalau diberitahu malah ya membantah. Karena mereka punya keyakinan orang itu ya hidup ya di dunia ini, mati ya di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah di dunia ini. Maka mumpung hidup, tidak ada arahan untuk cari bahagia di akhirat, itu enggak ada. Nah, maka pola pikirnya lain. Apapun yang dia lakukan asal mendapatkan materi yang banyak. Nah, kalau orang yang mengerti, yang punya akal pikiran sehat, ulil albab tadi, ada pertimbangan. Dan ini sudah diterangkan oleh Al-Quran, peristiwa umat yang dahulu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pelajaran bagi umatnya.
Bagaimana ceritanya Bani Israel? Bani Israel itu orang yang dikaruniai kenikmatan yang luar biasa. Banyak. Dulu pernah dibuat undang-undang oleh Fir'aun, tiap bayi yang lahir dari Bani Israel laki-laki bunuh. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Kejar Fir'aun, mau dihabisi oleh Fir'aun, ya, ketika akan meninggalkan dari Mesir mau ke Palestina, harus menyeberangi Laut Merah. Kejar, akan dibunuh semua. Akhirnya selamatkan oleh Allah juga, bisa nyeberang laut yang tidak mungkin akal bisa menemukan. Akal bisa, laut kok bisa seberangi, karena pertolongan Allah. Jadi banyak kenikmatan-kenikmatan. Hidup di suatu tempat, di situ bersama nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Makanan cukup, gizi cukup. Ini merasa kurang syukur. Coba tolong masukin. Surat Al-Baqarah ayat 60. Akhirnya permintaannya itu dunia, bukan minta hidup. Padahal hidup suatu lingkungan yang sudah nikmat bersama Nabi juga. Sama Nabi. Sehingga kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, ada salah jalan, diluruskan. Diluruskan, dinasehati. Dan makanan tidak kelaparan. Diberi makanan mana dan salwa. Nah, mana itu seperti butiran-butiran madu yang manis lah. Nah, salwa itu seperti burung puyuh. Sehingga yang cukup mengenyangkan, cukup menghilangkan kehausan. Di samping itu lebih penting lagi tinggal bersama orang-orang baik termasuk nabinya. Nah, hidup dalam kondisi yang semacam itu tidak kerasan karena tidak mengerti, dia tidak termasuk ulil albab, orang buta. Tidak mengerti apa yang akan dicapai hidup itu apa, kok tidak suka hidup dalam lingkungan yang sungguh nikmat luar biasa. Nah, ini oleh Allah diterangkan kepada Nabi Muhammad untuk gambaran. Ini loh orang yang durhaka. Ya, supaya diambil pelajaran oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dibaca, tolong. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang tumbuhkan oleh bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini ayat peristiwa Bani Israel yang tidak mengerti kebaikan. Hidup bersama Nabi, ya, dituntun ke jalan yang benar, diberi kecukupan makan yang cukup bergizi, lingkungan yang baik. Tapi dia tidak suka. Tidak suka. Maka orang buta semacam itu. Nah, ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Supaya umat Nabi Muhammad ambil pelajaran itu loh contohnya. Dicurai nikmat yang banyak,
tapi tidak paham. Orang buta. Sampai ucapannya saja ingin pisah kepada nabinya mengatakan wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ini ngomong pada nabinya, Nabi Musa, Musa, saya tidak sabar. Saya tidak sabar tinggal di sini hanya dengan satu macam makanan. Kok tidak ganti-ganti makanannya? Alasannya cuma makanan. Padahal di situ di makanan manna dan salwa. Manna dan tas itu diterangkan ya, semacam air embun yang rasanya manis segar lah. Kayak madu. Salwa itu seperti burung puyuh. Jadi cukup mengenyangkan dan dapat menghilangkan kehausan. Karena kalau sudah perutnya kenyang, kehausan hilang, apalagi yang orang butuh makan kan cuma itu. Itu alasannya itu lan nasbiro. Saya tidak sabar ala ta'ami wahidin. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk aku, pada Tuhannya Musa untuk aku. Yang dimohon itu apa? Memalukan sebenarnya. Mintakan sayur mayur, mentimun, bawang merah, kacang adas, bawang putih, itu yang diminta. Nabinya tanggap itu, permintaannya kok aneh-aneh. Padahal di tempat itu tidak mungkin itu tumbuh. Jadi mintanya aneh-aneh kan. Tapi Nabi sudah tahu orang ini tidak sabar. Berkumpul dengan orang-orang baik, dikumpul lingkungan yang menyelamatkan itu tidak sabar. Ini orang buta. Maka Nabinya memerintahkan membuka mata mereka. Atas tabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Apakah kamu akan mengambil sesuatu yang lebih rendah dan akan kamu buang yang baik? Ya. Kalau ini kamu hidup di lingkungan yang baik, tuntunan yang benar, yang menyelamatkan, dan lingkungannya mendukung, tidak kurang makan, minum dan sebagainya. Lah kok kamu tukalkan sekedar sayur mayur, kacang adas, bawang merah. Kamu tinggalkan lingkungan yang baik, tidak ngerti tuntunan kamu nanti. Makanya ihbitu misal, kalau itu yang kamu kehendaki, pergi kamu ke kota sana. Kamu nanti akan mendapati hakikat yang kamu minta. Hakikat yang kamu minta bukan yang kamu sebut lewat mulutmu tadi. Yang kamu minta, kamu tidak kerasan hidup bersama orang baik. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, kita misalnya di suatu tempat, lingkungan, sudah di tempat lingkungan orang-orang ngaji, ya, tidak kurang makan, tidak kurang minum, dah, lingkungannya baik-baik. Tidak bisa diberi nilai harga tuntunan yang baik, berapa nilainya. Kemudian tertarik, hanya bujukan temannya, wah kerja ke luar negeri, nanti dapat uang ini, nanti pulang dibikin rumah, bisa beli mobil, bisa itu banyak. Itu yang dikejar itu hanya harta. Tidak berpikir bahwa saya mengejar ke sana kehilangan lingkungan yang baik, yang akan menuntun kepada kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Uqbad dar tadi. Uqbad dar. Tidak terpikir sama sekali. Sehingga meninggalkan lingkungan baik, ya, akhlak baik, tuntunan yang benar, tinggalkan pun sekedar mencari harta, itu semacam tidak kehilangan apa-apa. Padahal belum tentu yang kamu cari pun di sana nanti dapat. Tapi yang kamu tinggalkan jelas kamu kehilangan suatu lingkungan yang menyelamatkan, lingkungan yang baik, yang membawa keselamatan dunia dan akhirat, itu sudah jelas. Nah, maka itu sampai Allah tadi mengatakan, apakah kamu akan menggantikan ya sesuatu yang jelek dengan kamu tukar yang lebih baik? Ya.
Kalau kamu tukar yang baik kok malah kamu ambil yang jelek, yang baik kamu buang, rasakan akibatnya. Maka ayat Quran itu di situ yang ibitum ya fa innalakum masaltum wa duribat alaihimud dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi minallah. Pergi kamu ke kota, kamu nanti akan mendapat apa yang hakikat kamu minta. Maka yang didapat apa? Kehinaan, kenistaan ya, dia mendapatkan kehinaan, kenistaan dan kemurkaan dari Allah. Ba'u bi ghadabi minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Nah, karena kamu mengkufuri ayat-ayat Allah, diberi kenikmatan yang luar biasa, diselamatkan dari cengkeraman Fir'aun, diselamatkan dari kejaran musuh, bisa nyeberang laut, ya, diselamatkan anak-anakmu laki-laki lahir dibunuh oleh Fir'aun, diselamatkan kamu, kenikmatan yang begitu banyak, selamat, kamu akhirnya tinggal di suatu tempat, ya, di padang teh, itu hidup bersama Nabi, mendapat tuntunan baik, makanannya cukup, minumannya cukup, masih kurang terima, ya. Nah, itu orang ini orang buta, tidak mengerti. Yang dicari apa? Ada sebanyak-banyak harta yang dimiliki, akhirnya ditinggal mati. Kesenangan di dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang tidak bisa dipertahankan. Sedang kalau kamu melakukan itu tadi, ya, yang dikatakan oleh Allah tadi, kamu akan mendapat obat dar, kesudangan, tempat tinggal yang sangat baik, yaitu di surga. Jadi kalau kamu bertahan, sabar ya, dengan lingkungan yang baik tadi, ya, kalau sesat jalan mendapat tuntunan, tidak mengerti tempat bertanya ada, tempat pengajian dekat, ya, kerjasama, saling tolong menolong tumbuh, tidak kerasan. Ya. Ini pelajaran buat ini umat Nabi Muhammad yang seperti ini banyak. Walaupun ini pelajaran, jangan ditiru maksudnya, tapi malah ditiru. Ya. Baik-baik apa itu nanti dapat dipamerin, kita kerja sana dapat penghasilannya lebih banyak. Ya, sama-sama, misalnya di sini jadi tukang batu, nanti ke luar negeri ya mau jadi tukang batu itu, ya, podo. Tapi gajinya lebih besar, bilangan rupiahnya besar, tapi kamu tidak mengerti kehilangan yang lebih besar daripada nilai rupiah. Nah, di sana kamu nanti hanya dapat uang. Tapi kalau di tempatmu ini kamu dapat tuntunan keselamatan dan tidak kelaparan. Artinya cukuplah. Sama orang dia untuk uang itu ya untuk apa? Akhirnya kan juga untuk kecukupan. Nah, kalau sudah diberi kecukupan hidup, makan, minum, sudah cukup, apalagi? Nah, orang terus setannya membujuk, kepengen punya ini, kepengen punya ini, kepengen punya ini. Walaupun harus mengorbankan yang lebih baik tadi. Maka kata Allah, apakah kamu akan menggantikan yang lebih buruk untuk kamu ambil, kamu buang yang lebih baik. Nah, kalau itu pilihanmu, itu pilihan yang keliru, maka tinggalkan. Pergi kamu ke kota, kamu nanti akan dapat, bukan dapat yang kamu harapkan, tapi malah keniscayaan, kehinaan, dan murka dari Allah. Kalau ada dapat murka Allah, ya tidak mungkin akan dapat obat dar. Nah, inilah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita hidup di suatu tempat, yang di situ suatu kenikmatan, ya, di jalan tuntunan untuk hidup bahagia, ya, jangan sampai kita lepaskan. Nabi kita mengarahkan untuk suatu tempat, untuk menempati suatu tempat itu lingkungan dilihat. Kalau lingkungannya baik akan membawa kepada keselamatan, lah itu yang jangan asal dapat saja, walaupun lingkungannya sangat merugikan, menggerogoti iman kita, bahkan mungkin makin menjauhkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, itu orang yang akan merugi. Ya, kan bisa diambil pelajaran, maaf karena tak terganggu bangsa ini sehingga kadang terputus-putus. Ya. Ini sudah 3 hari ini belum. Ya, biasanya ceguan kan berapa menit itu udah 3 hari ini belum. Ya.
Demikian Ya. Ustaz ya. Ya, terima kasih. Baik, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, demikian tadi tausiah awal dari beliau Al Ustadz, dan sudah barang tentu akan menambah khasanah keilmuan kita. Silakan disiapkan beberapa pertanyaan di 0271 631 732 dan juga di SMS 081 393 809.000. Kita akan kembali. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita pada kesempatan malam hari ini, dan segera kita akan bacakan satu persatu dari SMS yang sudah masuk ke meja redaksi. Untuk yang pertama dari Ibu Siti Khomariah di Lampung menanyakan, Ustadz, saya seorang istri berusia 26 tahun ingin melaksanakan umroh sendiri dan suami mengizinkan. Yang demikian apakah diperbolehkan, Ustadz? Umroh sendiri, tapi kan nggak mungkin toh orang bisa berangkat sendiri, mesti melalui biro travel perjalanan dari rumah sendiri. Nanti di sana kan banyak temannya, boleh nggak apa-apa, di sana nanti kan banyak teman lewat biro perjalanan umroh itu. Nanti di sana banyak teman-temannya yang putri digabungkan dengan putri-putri, nanti insya Allah ada temannya. Kalau suaminya mengizinkan, itu bolehlah berangkat, tidak ada masalah. Nah, syukur bisa bersama-sama lebih afdol, tapi ya uangnya lebih besar gitu kan. Nah, kalau memang satu ya boleh, tidak ada masalah lah. Pasti akan berangkat dengan banyak teman di biro perjalanannya nanti. Ya, demikian. Kemudian dari Ibu Sri di Blora, Ustadz, berdosakah saya jika waktu menikah minta mahar Al-Quran? Mohon pencerahannya, Ustadz. Oh tidak, boleh itu. Malah minta mahar kitab suci Al-Quran kan mudah itu. Ya, mudah. Harganya murah, carinya pun mudah. Ya, enggak apa-apa, itu boleh. Hanya setelah diberikan mahar Al-Quran, yang lebih penting lagi, jangan ditaruh di lemari aja. Quran tadi isinya kan petunjuk, ya, pelajaran. Hanya yang bisa mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Kalau ini termasuk orang yang mempunyai akal, maka setelah diberi mahar Al-Quran nanti dipelajari, dikaji, ya bersama suaminya, dikaji bersama. Terus ambil pelajaran dari Al-Quran itu, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu justru lebih berharga dari yang lain-lain. Baik. Ya. Selanjutnya Bapak Sugito dari Tanggamus ya. Ustadz, mohon pencerahannya, semenjak saya berusaha untuk mengamalkan tuntunan yang saya kaji, mertua saya menjadi tidak mau bicara, Ustadz. Bahkan kalau beliau wafat, tidak usah dekat-dekat jasadnya, jijik katanya. Dan kalau saya ikut diam dan masa bodoh, apakah saya termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim? Demikian. Nah, ketika sedang marah ya kamu diam. Nah, nanti suatu saat dekati lagi. Mempunyai kewajiban berdakwah itu, mempunyai kewajiban. Apalagi itu mertuanya atau orang tuanya atau mertuanya, ya masih ada hubungan kerabat kan. Orang lainnya saja kalau kita tahu sesat itu, kalau bisa kita arahkan, tunjukkan ke jalan yang benar. Apalagi itu orang tua. Ya, ketika dinasihati marah ya diam dulu, nanti ambil kesempatan waktu baik, kesempatan baik sampaikan lagi. Tidak bosan-bosan lah, sambil berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk bisa menerima Islam. Yasroh sadrahul Islam, dadanya longgar dibuka oleh Allah, dadanya longgar untuk menerima Islam. Nah, itu aja, kita berusaha maksimal. Ya. Baik, demikian. Dan selanjutnya dari Ibu Uti di Pekalongan. Ustadz, saya pendengar radio MTA dan waktu kerja di Pondok Cabe Tangerang.
apakah di Pekalongan ada binaan MTA Ustadz? Demikian. Ada tuh di Pekalongan kan ada. Kamu mungkin apa? Hafal alamatnya nggak? Kebetulan tidak hafal Ustadz. Oh, Pekalongan insya Allah sekarang udah ada ya. Ya nanti lain waktu diberitahu alamatnya. Ya. Baik, kami harapkan nanti bisa di 0271 638 123 atau 63468 66 474 oh ya 66 4748 demikian ya. Saya ulangi di 0271 66 4748 ya, insya Allah nanti rekan-rekan bisa membantu. Kemudian dari Ibu Muslimah di Cilacap, Ustadz, saya pecinta berat Radio Persada. Mau menanyakan, saya mempunyai mantu laki-laki kafir. Anak perempuan saya cinta mati katanya Ustadz. Salahkah saya sebagai orang tua tidak setuju dan minta anak saya untuk berpisah saja? Tetapi anak saya besi, keras kepala dan melawan terus. Haruskah dibiarkan saja ataukah bagaimana Ustadz? Dan berdosakah kalau orang tua menyuruh pisah atau dibiarkan saja suami istri karena sudah dinasihati melawan terus? Demikian Ustadz. Cinta mati tadi maksudnya gimana? Anak perempuannya cinta mati, coba kamu ulang tadi kok cinta mati. Ya. Saya mempunyai mantu laki-laki kafir. Anak perempuan saya cinta mati katanya. Apa cintanya setengah mati itu bagaimana kok cinta mati? Nah, terus? Salahkah saya sebagai orang tua tidak setuju dan minta anak saya untuk berpisah saja? Tetapi anak saya besi, keras kepala dan melawan terus. Haruskah dibiarkan saja atau bagaimana Ustadz? Dan berdosakah kalau orang tua menyuruh pisah? Atau dibiarkan saja suami istri karena sudah dinasihati melawan saja? Nah, tadi kok bisa dinikahkan? Ya. Kan orang tuanya kan yang menikahkan itu. Kalau anak perempuannya muslimah, mantunya kafir, mestinya kan tidak boleh dinikahkan. Nah, setelah kepacut dinikahkan, orang tuanya bingung. Ya. Padahal anaknya cinta mati. Mungkin nanti kalau dipisahkan pilih mati atau gimana, atau cintanya sehidup semati ya. Nah, ya sudah terlanjur nikah ya. Memang tidak halal wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir atau sebaliknya itu tidak halal. Tapi kalau saya lihat pertanyaan ibu tadi sudah terlanjur dinikahkan gitu kan. Walaupun juga tidak sah itu. Tidak sah orang kafir nikah dengan orang muslimah kan tidak sah. Jadi nasihati saja supaya jadi orang Islam mengebacotin mati, cinta mati. Ya, sudah terlanjur nikah, sekarang dinasihati suruh menjadi orang Islam yang baik, sholat 5 waktu. Udah, jadi rumah tangganya diteruskan, tapi jadilah kamu menjadi orang Islam yang baik. Namun kalau dinasihati sampai mati tidak mau, ya sudah biarkan, orang tua sudah berusaha nasihatinya, karena itu sudah salah dari awalnya tadi. Kalau sudah nikah mau memisahkan kan, ya sulit kepada tumbuh rasa tresnonya tadi, ya. Nah, karena ya orang tuanya menikahkan tadi, saya yakin juga karena tidak tahu bahwa anak perempuannya muslimah nikah dengan laki-laki kafir itu tidak sah, mungkin orang tuanya juga tidak tahu maka menikahkannya. Nah, sekarang sudah terlanjur ya dinasehati aja untuk jadi orang Islam yang baik semaksimalnya, sambil didoakan mohon pertolongan pada Allah. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan dari. Tidak usah disuruh cerai, wong itu tidak sah nikahnya. Ya terus. Selanjutnya Ustadz ya. Baik, dari Ansah di Sragen menanyakan, kenapa setiap saya mau sholat terasa malas Ustadz, tetapi di hati masih ada semangat buat sholat, tetapi tetap saja tidak bisa. Mohon solusinya Ustadz. Tidak mungkin itu.
Kalau semangat atau tidak bisa gimana? Justru gerakan-gerakan jasmani ini kan karena kuatnya dorongan hati. Kalau hatinya semangat ya kuat ya mesti terwujud. Kalau tidak ya tidak mungkin. Ya, kalau orang mukmin itu mestinya sholat itu menjadi kesenangan, mendekatkan diri pada Allah kok. Ciri-cirinya orang bertakwa itu kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di samping itu salat itu ya, untuk zikir pada Allah. Aqimus shalah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku kata Allah. Di ayat lain Allah terangkan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepadaku pada Allah hatimu akan tentram. Maka kalau memang hatinya semangat untuk tentram kok tidak dilaksanakan berarti tidak suka tentram kan. Nah, sifat orang yang tidak suka mengerjakan sholat atau sholat merasa malas berat itu sifat munafik. Orang munafik itu diterangkan dalam ayat Al-Quran ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallah ila qalila. Orang munafik itu mempunyai sifat suka menipu Allah. Ya. Suka menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Ya, sebetulnya tidak beriman menampakkan keimanannya. Sebetulnya tidak suka sholat menampakkan keseriusannya. Itu kan munafik. Maka diterangkan nanti apabila diperintah untuk berdiri sholat, dia berdiri amat malas. Nanti suatu saat berdiri sholat itu giat begitu apabila dilihat orang. Riya, yura'unan nas, apa diperlihatkan kepada orang biar diketahui saya orang sholat. Padahal tiap harinya malas. Tapi kalau kebetulan ada teman sekolahnya lama mungkin, dia tahu temannya ini sholat, kebetulan datang ke rumahnya. Begitu dengar suara azan langsung cari saja, ayo ke masjid kita. Nah, untuk dipamerkan pada temannya tadi. Padahal hariannya tidak begitu. Disuruh sholat pun tidak mau berangkat. Nah ini karena ada temannya tadi, biar diketahui saya orang sholat, rajin. Nah, tidak usah disuruh malah ngajak dia. Nah ini sifat munafik gitu. Dan orang kalau malas berdiri sholat itu sifatnya munafik. Itu harus diberantas. Yang bisa memberantas ya dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa. Maka kalau saudara tadi mengatakan semangat untuk sholat, kalau semangat betul itu mesti terwujud. Nah, jadi semangat itu tidak terwujud ya itu tidak semangat, itu memang malas. Nah malas sholat itu harus dihilangkan karena itu sifatnya orang munafik. Jangan sampai kita ada sifat munafik yang hinggap pada diri kita. Nanti akan tidak sekedar tidak sholat saja nanti. Ya. Hal-hal yang lain sifatnya menipu Allah itu akan makin muncul nanti. Sifat kepura-puraan gitu. Kalau ketemu orang yang beriman, nampakkan keimanannya. Ketemu setan-setan ya berlaku seperti setan. Kan Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Surat Al-Baqarah ya, yang 14 itu. Kalau ketemu orang yang beriman, dia menampakkan iman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia lakukan juga. Tapi nanti kalau kembali pada setan-setan mereka, maksudnya orang-orang jahat, dia menyatakan dengan setannya tadi, inna ma'akum, saya seperti kamu. Adapun saya kumpul dengan orang-orang sholat, itu hanya untuk memperolok-olok, innama nahnu mustahziun, tidak sungguh-sungguh, itu hanya pura-pura. Nah, itu harus diberantas sendiri sifat kemunafikan itu. Ya. Ya. Baik, itu sebagai penanya terakhir
di SMS dan kami buka di 0271 631 732 di line telepon terbuka untuk saudara-saudaraku sekalian. Kami ulangi di 0271 631 732. Kita coba terima yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Kaswanto dari Karanganyar dari Bro. Pak Wanto di Karanganyar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, pada suatu hari saya ditanya sama, Agak keras sedikit, Bapak. ya pada suatu hari Ya. ditanya sama teman, tanya seperti ini, Quran itu mengatakan jangan kamu bercerai-berai. Tapi ada hadis yang mengatakan bercerai-berai itu rahmat. Ya. Ya, saya jawab bahwa itu ada suatu pertemuan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Yang satu menjalankan ibadah yang belum ada tuntunannya. Yang satu melakukan ibadah yang sudah ada tuntunannya. Nah, di situ terjadi pertengkaran di situ. Nah, sehingga keduanya itu yang satu menunjukkan tuntunan, yang satu tidak mengerti tentang tuntunan. Kemudian Rasulullah katakan bahwa jika terjadi suatu perbedaan di antara orang beriman, maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau keduanya kompromi untuk kembali kepada Quran dan Sunnah untuk mencari kebenaran, maka kalau keduanya itu menyetujui tentang kebenaran itu, yang satu kemudian kembali ke Quran, yang satu juga kembali ke Quran dan Sunnah, maka itulah rahmat. Jadi kedua-duanya mendapatkan rahmat karena mereka mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, yang tidak yang melakukan tidak ada tuntunannya, mereka meninggalkan, kemudian menjalankan dengan temannya yang mempunyai satu tuntunan Quran dan Sunnah. Itu jawaban saya, Pak Ustadz. Itu salah atau benar, mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Memang orang yang dapat curahan rahmat itu yang kembali kepada Al-Quran kan. Al-Quran dan Sunnah. Menyatu lagi lah, menyatu dalam kebenaran. Ya, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau terjadi perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu, kembalinya kepada kebenaran tadi. Kebenaran itu dari Allah, kepada Allah ya. Dari Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau masing-masing kembali pada Quran dan Sunnah, sudah tidak ada lagi perselisihan, sudah. Ya betul, itu dapat curahan rahmat. Ya, nah? Memang kadang kala salah kaprah. Orang banyak mengatakan itu katanya hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku itu kata rahmat. Ya, nah? Itu katanya hadis Nabi, tapi saya belum pernah mengerti juga itu. Padahal dalam Al-Quran, coba tolong surat Hud, yang dapat rahmat itu bukan orang yang berselisih. Dalam surat Hud ayat 119. Surat Hud nomor surat 11 ayat 118 dan 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin
illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ya, itu dah. Jadi Allah itu menghendaki manusia itu menjadi umat yang satu. Satulah. Tetapi manusia selalu berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Terus? Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Nah, itu dah. Kecuali orang yang diberi rahmat. Jadi orang yang diberi rahmat oleh Allah itu tidak berselisih. Allah menghendaki umat satu, tapi manusia itu selalu berselisih pendapat. Selalu berselisih pendapat, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sehingga orang yang diberi rahmat itulah orang yang tidak berselisih. Maka kalau dikatakan hadis ikhtilafu ummati rahmat kan bertentangan dengan ayat ini. Ya, Allah mengatakan yang tidak berselisih, tidak bertentangan itu, ya tengkak itu orang yang dicurai rahmat. Di hadis lain, di dalam hadis Al-Nabi mengatakan al-jama'atur rahmah. Ya, jadi orang yang dicurai rahmat oleh Allah itu orang yang hidup kebersamaan, rukun. Wal firqatu azab. Kalau pecah belah itu azab. Hidup berselisih, bercerai, berpecah belah itu hidup dalam azab. Tapi hidup dalam kebersamaan itu hidup dalam curahan rahmat. Dan surat Hud tadi juga begitu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu berselisih pendapat. Tidak henti-hentinya. Selalu berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Nah, sehingga orang yang dirahmati Allah itulah yang tidak berselisih. Rukun, damai gitu. Maka apa tidak pernah berselisih ya? Kalau terjadi perselisih segera kembalinya ada Allah dan pada Rasulullah tadi. Betul itu ya. Jadi kalau wong manusia kadang-kala siji kulit siji anggit kan, nah, terjadi perbedaan. Oh, sama-sama muslim, kalau perbedaannya terhadap pendapat, apa pendapatmu? Apa pendapatku yang benar? Kembali kepada yang benar, al-haqqu mir rabbikum, yang benar itu Allah. Maka mari pendapat kita kita kembalikan. Kita satukan. Bagaimana menurut Allah? Nah, gitu selesai itu. Ya, itu ya. Jadi. Baik, kita lanjutkan ke penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Herman dari Sumatera. Ya, Pak Herman, mohon maaf untuk volume radio atau TV dikecilkan. Pak Ustadz, saya Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya Pak, saya sholatnya rajin, tahajud, witir, waktu rawatib duha, tapi masih terlintas pikiran-pikiran lain waktu sholat. Bagaimana kiat-kiatnya supaya sholat dalam khusyuk dalam sholat itu? Dan yang kedua, sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana Pak? Terima kasih Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam sholat masih terlintas pikiran-pikiran kadang ngantur di luar sholat itu tidak masalah. Kita sadar segera aja kembalikan kepada pekerjaan sholat itu. Jadi jangan terus berlantur diperturutkan. Ya, ya. Khusyuk di dalam sholat itu bukan berarti terus tidak ingat apa-apa. Dalam suatu riwayat, Nabi pernah mengadakan sayembara pada para sahabatnya. Siapa yang sholat dari takbiratul ihram sampai salam tidak teringat apapun kecuali hanya kepada Allah, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Nah, udah. Para sahabat langsung akhirnya. Ya, ketika sholat, tapi sahabat itu jujur, nggak ada yang bohong, nggak ada yang jujur. Baru takbiratul ihram, wah sudah teringat. Sahabat lain juga begitu, ada kabar teringat
hadiahnya unta 100 tadi. Hampir selesai, dalam riwayat itu kan Ali bin Abi Thalib hampir selesai. Ya ibaratnya tinggal salam lah. Tapi belum assalamualaikum. Nah tinggal salam tuh merasa bangga, wah itu hadiah 100 ekor unta. Nah itu udah sampai pada Nabi. Gimana? Semua cerita masing-masing. Nah Ali tadi yang hampir dapat, tapi akhirnya nggak dapat, belum salam sudah ingat hadiahnya. Nah itu maksudnya orang sholat kan belas ora kelingan apa-apa yang lain kecuali hanya Allah saja itu sulit. Apa batal sholatnya? Tidak, tapi jangan diperturutkan. Misalnya itu selalu segera kembalikan. Saya itu pekerjaan, saya itu sedang sholat. Kalau teringat apa-apa ya segera kembalikan pada sholat. Nah untuk bisa mengikat supaya tidak ngelantur pekerjaan sholat tadi, maka diusahakan bacaan yang dibaca di waktu sholat itu diusahakan mengerti artinya. Jadi lisannya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ini pikirannya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu akan bisa mengendalikan, mengikat ngelanturnya pekerjaan sholat tadi. Nah, insyaallah dengan begitu menolong tidak ngelantur kemana-mana. Nah bagaimana khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu sebenarnya tidak ada. Kalau di luar sholatnya khusyuk, di dalam sholat akan lebih khusyuk. Karena definisi khusyuk itu apa toh? Ya, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Tapi ketahuilah bahwa sabar dan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Ya, Allah menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu Tuhan mereka, akan bertemu dengan Allah. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin betul bahwa dirinya itu akan kembali pada Allah. Nah itu tertanam dalam hatinya bahwa dirinya itu yakin saya akan ketemu Allah, yakin saya akan kembali kepada Allah. Nah kalau orang yakin ketemu Allah itu khusyuk, akan berbuat maksiat, kelingan ketemu Allah, pertanggungan jawab saya nanti di hadapan Allah bagaimana. Nah jadi orang yang namanya khusyuk itu menurut definisi Al-Quran, orang yang selalu menyadari diri bahwa dirinya akan ketemu Allah dan akan kembali pada Allah. Nah kalau di luar sholat sudah selalu teringat begitu, di waktu sholat Allahu Akbar ya jelas, wong di luar sholat saja selalu melekat pada Allah hatinya, apalagi di waktu sholat. Nah maka khusyuk itu tidak bisa sekonyong-konyong diciptakan untuk khusyuk hanya di waktu sholat, itu sulit. Kalau di luar sholat tidak pernah ingat pada Allah, mana mungkin sholat bisa ingat pada Allah. Ya. Maka orang yang khusyuk akan selalu terjaga. Di tengah-tengah orang bohong, kalau orang yang khusyuk tadi tidak akan berani ikut berbuat bohong, karena saya akan ketemu Allah nanti, akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Nah, ya. Maka itu orang khusyuk. Maka kalau di luar sholat saya selalu takut kepada Allah untuk melanggar larangan-larangannya, apalagi di waktu sholat. Nah itulah pengertian khusyuk. Jadi khusyuk itu perasaan dirinya selalu yakin akan ketemu Allah dan dirinya akan kembali pada Allah. Nah, orang begitu bisa takut pada Allah di mana saja berada, seperti ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Nah, kalau di mana saja berada selalu ingat pada Allah, tentu bisa takut pada Allah. Tapi kalau Allah sering hilang dari ingatan kita, ya waktu Allah hilang itulah kita berani berbuat maksiat. Ya, apalagi? Ya, baik Ustadz, sudah di penghujung perjumpaan kita kali ini Ustadz.
Dan sekiranya ada kesimpulan dari tema tadi sebagai nasihat untuk kita bersama, silakan Ustaz. Baik, para pendengar Radio MTA, Radio Persada, radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara ini, dan ada para persawan TV yang saya hormati, saya cintai. Apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Tadi ada, kalau kita merenungkan temanya tadi, apa sama orang yang mengerti bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, itu suatu kebenaran, dengan orang yang buta hatinya tidak mengerti kebenaran Al-Quran. Tentu jawabnya tentu tidak sama, kan? Orang mengerti sama tidak mengerti. Nah, orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah itu suatu kebenaran, pasti dia akan banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari situ. Ya. Nah, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri diterangkan oleh Allah hanya orang-orang yang berakal. Maka orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu yang tidak punya akal, walaupun wujudnya manusia. Nah, orang yang mempunyai akal pikiran dengan pelajaran yang diterangkan di dalam Al-Quran itu mengerti bahwa hidup itu bukan sekedar hidup yang kita jalani ini. Kalau hidup yang kita jalani itu laibun walahun, atal hurur, seperti senda gurau sajalah, permainan saja, senangan yang menipu. Ya, hidup yang sesungguhnya di akhirat nanti. Bekal hidup di dunia yang hanya beberapa waktunya aja membutuhkan perlengkapan, persiapan segala kebutuhan hidup, ya seperti yang kita cari ini, kita untuk makan, untuk pakaian, untuk tidur, ini semua kebutuhan hidup yang sementara ini. Nah, sekarang hidup yang nanti di sana, yang tidak ada batas waktunya, apa yang dipersiapkan. Nah, sedang orang yang punya akal pikiran bisa mengerti. Kalau harta, kenyataannya banyak orang mati, tidak ada yang bawa harta, tinggal semua hartanya, keluarga tinggal semua. Maka dikatakan oleh Allah, orang kalau sudah dipanggil oleh Allah itu, saat itulah yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta kekayaannya, anak cucunya, la yanfa', tidak bermanfaat. Lah yang bermanfaat apa? Ilaman atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat itu hati yang selamat, tunduk patuh pada Allah. Maka orang yang berakal, ya, menjalani hidup ini sangat sementara, akan mengalami hidup yang lebih lama lagi. Tentu membutuhkan persiapan yang lebih banyak, tapi persiapannya bukan persiapan makan, minum, pakaian yang kita pakai sekarang. Persiapannya adalah amal soleh, ya, iman setelah itu amal soleh itu. Maka dari itulah kita mengambil pelajaran, perbanyak amal kebaikan. Maka kalau dalam ayat tadi pun, kalau diperbuat tidak baik, tolaklah dengan cara yang lebih baik, nanti akan mendapat kesudahan yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita termasuk hamba Allah yang mengerti bahwa Al-Quran itulah petunjuk yang benar, satu-satunya jalan, ya, menuju keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya akal pikiran yang sehat, tidak termasuk yang buta tadi. Kita termasuk orang yang ulil albab, supaya mendapat uqbadar, kesudahan yang baik di hadapan Allah nanti. Ya, secara saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih untuk Al-Ustaz dan Ustadz Mas Duki atas tausiah dan juga pencerahannya. Dan kami sampaikan pula terima kasih atas kehadirannya seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran Boyolali, Medan, Lampung, Bengkulu, dan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Persada FM, MTA FM yang berbahagia. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz On Air pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di 2 pekan mendatang, dan saya Tommy Alfatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.